Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Sebelum melangkah ke pembahasan pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan, terlebih dahulu, perkenalkan saya Nur Afriana. Selanjutnya ada Andi Muhammad Arif Rahmat dan ada Rahmat Hidayat. Konsep pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan. Pendidikan kejuruan berfungsi sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan dunia industri. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Hal ini menjadi penting, mengingat perkembangan industri yang begitu pesat membutuhkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru dan cara kerja yang efisien. Keterkaitan pendidikan kejuruan dengan ketatanegaraan. Di sini ada 5 poin. Pada poin pertama, pembangunan ekonomi dan industri. Ketatanegaraan mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja lulusan kejuruan, termasuk upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja agar kesejahteraan mereka terjamin. Pada poin kedua, pembangunan infrastruktur. Lulusan pendidikan kejuruan dalam bidang konstruksi, teknik, dan properti berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur negara. Ketatanegaraan menetapkan kebijakan pembangunan dan perencanaan kota agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada poin ketiga, inovasi dan teknologi. Pendidikan kejuruan mendorong penguasaan teknologi dan inovasi, sedangkan ketatanegaraan menetapkan regulasi terkait pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor industri. Pada poin keempat, regulasi dan kebijakan pendidikan. Pemerintah melalui ketatanegaraan menetapkan regulasi untuk pendidikan kejuruan, termasuk kurikulum, standar kompetensi, dan sertifikasi agar lulusan dapat memenuhi kebutuhan industri dan negara. Pada poin yang terakhir yaitu poin kelima, hubungan internasional dan daya saing. Ketatanegaraan berperan dalam menjalin kerjasama dengan negara lain terkait pendidikan dan tenaga kerja. Pendidikan kejuruan berperan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam kancah global. Tantangan dalam penyusunan kurikulum pendidikan kejuruan. 1. Keterlambatan pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi di dunia industri. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan. 2. Kurangnya kerjasama dalam dunia industri. Kurikulum pendidikan kejuruan harus disusun dengan melibatkan dunia industri. Sayangnya masih banyak lembaga pendidikan yang tidak melibatkan pihak industri dalam penyusunan kurikulum, sehingga kurikulum yang dihasilkan tidak sepenuhnya dengan kebutuhan industri. Lalu yang ketiga adalah kurangnya infrastruktur pendukung. Banyak lembaga pendidikan yang tidak memiliki fasilitas atau alat yang memadai untuk memberikan pengalaman praktikum yang relevan. Padahal, praktikum merupakan bagian penting dari pendidikan kejuruan yang dapat membantu siswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari. Kesimpulan, pendidikan kejuruan berperan penting dalam mencetak kerja terampil. Untuk menciptakan ini, kurikulumnya harus selalu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi. Kerjasama erat antara lembaga pendidikan dan dunia industri diperlukan agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.